Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan apa yang terkandung dari memakai pakaian ini. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang terkandung dari memakai pakaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini sedikit kajian disampaikan kepada kita membahas tentang bagaimana ajaran Islam mengatur tentang pakaian. Bapak Ibu sekalian, berpakaian itu merupakan naluri manusia. Walaupun kita tahu bahwa awal mula manusia diciptakan, sebutlah Nabi Adam dan Siti Hawa ditempatkan di surga memang tidak berpakaian. Tetapi dengan kondisi suci dan bersih, artinya belum ada dosa, sehingga akhirnya tidak ada nafsu arah ke yang tidak-tidak. Apalagi di surga itu adalah tempat bagi orang yang tidak berdosa. Maka satu waktu kepada Rasul pun ada yang bertanya, ada yang mengatakannya adalah istri Rasul, "Ya Rasulullah, Engkau katakan ketika kita nanti dibangkitkan hari kiamat, kita tidak berpakaian." Maka terbayanglah ibaratnya apa tidak ada nafsu atau birahi ketika itu. Maka Rasul pun mengatakan di hari kiamat tidak akan ada lagi terfikir hal seperti itu. Karena semua orang sibuk dengan mengurus nasibnya masing-masing. Sehingga perhatian ke situ pun hampir boleh katakan tidak ada. Nah, sama juga ketika di dalam surga Nabi Adam dan Siti Hawa awal mula diciptakan, tidak ada terfikirkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa telah melanggar larangan Allah, dilarang mendekati syajaratul khuldi, pohon khuldi, justru keduanya memakan buah khuldi. Sehingga akhirnya ketika itulah baru mereka tersadar mereka tidak berpakaian, dua-duanya sibuk mencari sesuatu yang akan menutupi aurat mereka. Ini sekaligus mengingatkan kita bahwa ternyata virus-virus dosa itu yang menyebabkan birahi dan nafsu itu semakin besar ada pada diri kita. Itu sebabnya memang harus kita jaga dengan baik agar jangan sampai kita banyak melakukan dosa dan kesalahan. Nah, Islam hadir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu mengatur dan mengurus persoalan pakaian. Nanti ayat-ayat bisa kita baca nanti di rumah, sekiranya tak sempat kita bahas keseluruhannya secara detail tafsirnya. Kita bisa merujuk misalnya surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 26. Begitu juga ayat 31. Dua ayat ini berbicara tentang pakaian. Kita juga bisa merujuk ke dalam surat An-Nahl,
Surah An-Nahl surat ke-16 ayat 81. Ini diantara ayat-ayat yang membicarakan tentang persoalan pakaian. Pada ayat ke-26 dari surah Al-A'raf tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun." Wahai anak keturunan Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang akan dapat menutup aurat kalian dan akan menjadi perhiasan bagi kalian. Dan pakaian ketakwaan itu adalah lebih baik. Demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah agar kalian selalu ingat, jangan lupa. Maka melalui ayat ini Allah mengingatkan pada kita fungsi pakaian. Fungsi pakaian tersebut yang pertama adalah untuk menutup aurat. Maka ketika Asma putrinya Abu Bakar datang ke rumah Rasul, lalu kemudian Rasul melihat Asma ini memakai pakaian, tetapi pakaian itu agak tipis, sebutlah agak transparan. Ketika itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada Asma, "Ya Asma, ketika wanita telah balik, ketika wanita telah haid, tanda dia balik, maka seluruh anggota tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan." Telapak tangan itu bukan berarti depannya saja, termasuk bagian punggungnya itu termasuk yang dimaafkan. Maka ini dalam bahasa Arabnya namanya adalah kafun. Kafun itu bagian depan dan bagian belakang, bagian depan dan bagian punggungnya. Maka seakan Rasul mengingatkan bahwa bagi wanita auratnya adalah seluruh tubuh, harus ditutup dengan pakaian kecuali muka dan telapak tangan. Lalu kemudian hadis-hadis kan banyak ini, bukan sekedar hadis itu saja. Sehingga muncullah kemudian simpulan-simpulan, kita bisa rujuk di dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, bisa juga merujuk ke dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahb Az-Zuhaili, bisa juga merujuk kepada Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sabiq. Jadi, kalaupun ada yang diberi sedikit kelonggaran atau sebutlah yang dimaafkan bagi wanita, itu dalam mazhab Hanafi adalah pergelangan kaki. Pergelangan kaki ini sampai ke telapak kaki. Itu termasuk yang dimaafkan, artinya andaikan terlihat, mudah-mudahan tidak sampai berdosa. Nah, apa dasarnya? Dasarnya itu karena ketika seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita, itu oleh Rasul dalam hadis boleh melihat tumit kaki wanita tersebut. Padahal kan dia bukan muhrim, boleh melihat tumit kakinya. Inilah yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi, bagi wanita pergelangan kaki sampai telapak kaki itu termasuk yang dimaafkan. Rupanya rahasianya Pak Bu, orang-orang Arab itu kan ahli dalam hal yang seperti ini. Melihat kesuburan wanita, termasuk juga melihat keperawanan wanita, masih perawan atau tidak, itu bisa dilihat dari tumit kakinya. Saya tak sampaikan di sini. Nanti asik melihat tumit kaki perempuan pula nanti. Nanti anak magang nanti disuruh pula berdiri. Coba lihat tumit kaki kamu kan. Nanti kena mental pula anak magang nanti. Tapi kalau ilmu bagi seorang penghulu itu kan yang menikahkan. Itu insya Allah dah putus selain dia tuh. Kalau ilmu seperti itu. Nah, jadi balik pada kajian kita. Jadi kalaupun ada ulama yang memberikan dispensasi agak longgar, itu adalah dalam mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kaki itu dipandang sebagai bagian dari aurat. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Yang dikatakan menutup aurat tersebut oleh para ulama disimpulkan aurat yang dikurung oleh pakaian tersebut harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, dikurung oleh pakaian. Yang kedua, pakaian yang mengurung tersebut tidak transparan. Yang ketiga, tidak ketat. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak itu yang terlanggar itu. Ada wanita yang katanya nutup aurat, dia pakai jilbab, Ustaz katanya, tapi celananya lengket di kaki. Celana apa nama itu? Celana legging nama itu. Dibawa keluar, berjalan ke sana kemari. Itu tidak nutup aurat. Kan tebal bahannya Ustaz, bukan persoalan tebal. Tapi persoalan lekuk-lekuk tubuh itu kelihatan disebabkan oleh pakaian tersebut. Jadi maka ini kan model gaya dari orang-orang yang tidak beragama Islam, agar kemudian orang Islam, khususnya wanita Islam, memandang dia menutup aurat tapi modis. Coba lihat, mana ada celana legging itu. Celana legging itu bolehlah dipakai, tapi untuk dalam baju kurung. Tapi yang produk celana yang bagus itu bahannya tapi ketat, tidak ada itu made in Arab Saudi, tidak ada itu. Made in Korea, Cina, mungkin Eropa, tidak ada itu made in Arab Saudi. Apalagi Turki atau apa. Kalaupun ada made in Tanah Abang mungkin ada. Karena dia bisnis. Karena model sekarang ini pakaian kan sering kali ngikut model, justru adalah model-model negeri-negeri yang tidak beragama Islam. Negeri yang tak beragama Islam itu mereka tahu konsumen terbesar itu adalah di negara Islam. Konsumen yang terbesar itu kan di negara Islam, orang yang beragama Islam. Karena penduduk dunia ini yang paling banyak kan beragama Islam, 1,8 miliar kan beragama Islam. Katolik kan hanya 700 sampai 800 juta. Lalu kemudian Kristen hanya sekitar 1,1 miliar. Selebihnya baru agama-agama yang lain. Maka mereka menginginkan, karena pusat-pusat modis itu adalah Paris, lalu Jepang, Tiongkok, Korea, lalu kemudian supaya model-model seperti ini bisa pula dipakai oleh orang Islam, akhirnya dibuatlah kesannya dia menutup aurat tapi tidak ketinggalan model. Akhirnya inilah yang dipakai-pakai. Kalau bahasa kampung kami, kadang-kala pakai celana tu rasa nak melotui badan tu, rasa baju lengket di badan. Macam nak meletus dia lagi. Itu yang dipakai. Oh Pak, nanti kan dilihat oleh orang, nanti berdosa. Salah mata sendiri. Ini kadang-kala jadi alasan. Yang punya mata siapa? Yang berdosa siapa katanya? Tidak dikajinya olehnya, dia yang menyebabkan orang yang berdosa. Ini kalangan-kalangan liberal atau kalangan-kalangan wanita yang ikut dengan gender, apalagi emansipasi atau emansisasi itu namanya. Ini kan, kadang-kala akhirnya dia beranggap begitu, yang punya badan saya, ini adalah keindahan yang diberikan oleh Allah kepada saya, yang pakai pakaian terserah saya. Salah Anda yang punya mata, kenapa Anda memandang dengan yang jorok-jorok katanya. Awak pula ini salah Anda. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kadang-kala tak habis pikir juga, kadang-kala seperti itu. Kadang istrinya nutup aurat, malah istrinya pakai cadar kadang. Tapi suaminya pakai celana pendek, pakai sepatu, pura-pura gayanya pura macam orang selesai olahraga lah. Ya olahraga silakan, tidak ada kemudian akan cedera pula orang disebabkan karena olahraga tersebut menutup aurat, tidak ada. Apalagi zaman sekarang pemain poli pun juga sudah ada yang menutup aurat walaupun belum sempurna itu. Karena tadi masih menggunakan pakaian yang ketat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, akan berat pertanggungjawaban dunia apalagi di akhirat nanti ketika kita bermasalah dengan aurat. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi sekalian,
Bukan sekedar kita yang membuka auratnya yang berdosa. Kita tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang berdosa disebabkan aurat kita terbuka dan orang melihat ke kita berdosa, orang itu disebabkan karena kita. Jadilah kita sebagai orang yang menyebabkan orang lain berpahala. Jangan menjadi orang yang menyebabkan orang lain berdosa. Akan dihisab nanti di akhirat itu. Misalnya saya dipanggil Pak Fahri dia. Di akhirat nanti misalnya, Bapak 5 kali sehari mata Bapak itu berdosa. Dosa dari mana? Ada yang pakai celana pendek perempuan nampak oleh Bapak. Ada yang pakai celana ketat. Saya tentu akan protes. Tunggu dulu ya Allah. Kalau nak dihisab saya, tolong carikan orang yang menyebabkan saya berdosa itu. Dicarilah orang itu nanti itu. Khawatirnya akan ditanya, atas sebab dosa apa kemudian engkau libatkan Pak Fahri itu berdosa? Payah menjawabnya jadi. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, jadilah kita orang yang menjadi pembuka jalan bagi orang lain untuk bisa berpahala. Jangan menjadi pembuka jalan bagi orang untuk berdosa. Yang kedua, di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan bahwa berpakaian tersebut fungsinya adalah sebagai perhiasan. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu Allah mengatakan, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu ketika kamu ke masjid. Apa makna perhiasan di situ? Pakailah pakaianmu yang bagus-bagus ketika kamu ke masjid. Jadi ada 2 ayat. Pertama, ayat 26 ini membicarakan secara umum. Artinya dalam kehidupan keseharian kita itu ternyata dibolehkan kita memakai pakaian yang bagus-bagus. Yang kedua, ternyata dalam urusan ibadah kepada Allah, jangan pula kemudian kita tidak memakai pakaian yang bagus. Ini mohon maaf Pak Bu, ke kantor pakaiannya bagus, lalu kemudian ke mall, urusan pulang kampung, urusan jalan-jalan pakaian bagus. Tiba ke masjid, pakaian yang sudah 15 tahun yang lalu dipakai juga lagi ke masjid. Ini kan tidak pas jadinya. Khawatirnya nanti ketika dikumpulkan di hari kiamat, siapa yang menjadi saksi bagi kebaikan kita, siapa yang kemudian menjadi saksi atas dosa kita, bertumpuklah pakaian yang bagus-bagus saksi akan dosa kita. Karena pakaian bagus dibawa ke mall. Kemana Pak? Ke mall. Ngapa ke mall Pak? Cuci mata. Kalau ada cuci mata itu memang bercuci mata itu semua dilihatnya. Tiba ke masjid, pakaiannya numpuklah pakaian lusuh-lusuh, pakaian sudah lama-lama untuk ibadah. Jadi khawatirnya nanti menjadi perkara yang menyulitkan diri kita. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi tidak ada larangan memakai pakaian yang bagus. Artinya sekiranya pun pakaian itu mewah, tetapi dengan syarat tidak ada menyombongkan diri, itu adalah sesuatu yang tidak apa. Malah kalau tujuannya adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, karena Allah itu senang nikmatnya itu ditampakkan dalam apa yang kita pakai. Begitu kurang lebih makna dari pesan Rasulullah dalam hadisnya. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika dalam kesehariannya dia memiliki pakaian yang baru, yang bagus. Cuman Rasul ketika dia mendapatkan pakaian yang baru, yang bagus, misalnya dia berdoa kepada Allah, lalu kemudian pakaian yang sudah kurang bagus tadi, itu kalau ada orang yang bisa memakai, Rasul kemudian sedekahkan. Maka nanti lihat-lihat di rumah, kadangkala rajin beli baju lama dan numpuk-numpuk aja, dan hampir penuh pula lemari dibuatnya. Sortir, mana yang jarang dipakai, sedekahkan ke orang. Sedekahkan ke orang. Jangan biarkan pakaian tersebut menjadi pakaian yang tidak bermanfaat. Akhirnya menjadi perbuatan yang mubazir.
Ali bin Abi Thalib pernah membeli pakaian seharga 3 dirham. 3 dirham itu kalau uang sekarangnya dirham zaman itu, kalau sekarang uangnya kurang lebih 1 juta. Nah, pakaian dengan harga 1 juta. Zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia berkunjung ke negeri Syam. Khalifahnya Umar bin Khattab, gubernur Syamnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ketika itu memakai pakaian yang mewah. Umar bin Khattab ketika itu menunjukkan wajah tidak suka dengan pakaian Muawiyah tersebut. Pembesar kok bermewah-mewah. Sehingga akhirnya ketika Muawiyah berniat memakaikan pakaian kebesaran untuk khalifah yang harganya lebih mahal dari pakaian yang dipakai oleh Muawiyah, Umar mulanya menolak. Ditolak oleh Umar. Karena menurut Muawiyah tidak mungkin baju gubernur lebih mahal daripada, lebih bagus, lebih mewah daripada baju presiden. Nah, begitulah ibaratnya. Lalu kemudian Umar menegur Muawiyah agar tidak boleh bermewah-mewahan. Muawiyah pun menjawab ketika itu, ya khalifah, tidak ada niat dalam hati ingin bermewah-mewah. Muawiyah kan sahabat utama juga ini, masih ada hubungan kerabat dengan Rasul. Tidak ada niat dalam hati untuk bermewah-mewah. Cuman engkau tunjuk jadi gubernur di negeri Syam. Di negeri Syam ini berhadapan langsung dengan kerajaan Romawi Timur. Yang raja mereka, gubernur mereka itu memakai pakaian yang mewah. Kalau sekiranya kita memakai pakaian yang biasa dan lusuh, kita akan dilecehkannya, dianggap entengnya kita. Itu sebabnya bukan sekedar saya, pasukan-pasukan saya itu saya bekali pakaian yang layak dengan senjata yang canggih, lalu alat pertahanan yang aman untuk mereka, agar mereka ciut mentalnya melihat kita umat Islam dan pasukan umat Islam, sehingga mereka akan berfikir untuk berhadapan dengan umat Islam. Karena seperti itu argumentasinya, oleh Umar pun ketika itu dipakailah pakaian tersebut. Walaupun setelah itu Umar tanggalkan, ketika dia pulang pakaian tersebut tak dibawanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sederhana itu memang diajarkan dalam Islam, tapi ada kalanya kita membutuhkan pakaian yang bagus. Satu waktu Pak Bu adalah, saya tidak sebutkan namanya, dia diundang untuk menyampaikan, untuk memimpin doa dalam satu acara yang resmi, yang di situ hadir pembesar-pembesar semuanya. Ustaz ini terkenal adalah ustaz yang sederhana. Sebutlah dia adalah orang yang zuhud, pakai sendal jepit, tidak pakai sepatu, pakai baju koko yang biasa, sangat tipis. Sehingga efeknya nanti setelah itu besok-besok tak diundang lagi. Karena bukan berarti menyepelekan ustaz tersebut, tetapi ada tempatnya Bapak sekalian. Ada tempatnya, pakaian itu harus resmi, harus kemudian menyesuaikan. Bukan ingin menunjukkan kesombongan. So khawatirnya nanti ustaz dilecehkan oleh orang. Ikut tukang doa RT mana dibawa. Begitu pula ni yang tidak anggap orang. Maka Bapak Ibu sekalian, berpakaian tersebut warisa dalam ayat tersebut. Pakaian bulu, kalau terjemahannya pakaian bulu yang mahal sebagai perhiasan, boleh. Tapi jangan sampai memunculkan kesombongan. Saya satu waktu menghadiri acara Pak Bu, adalah seorang bapak itu, karena dia sudah pandang akrab dengan saya, lalu dia katakan, Ustaz, tahu enggak Ustaz, berapa nih modal berdiri ini? Artinya dia memakai pakaian stylenya itu berapa modalnya? Mahal lah Pak, tidak bisa saya hitung, tidak level saya pula menilai harga ini deh. 1,5 M nih Ustaz katanya. Tegaknya itu 1,5 M. Ya jamnya mungkin bisa 500 juta. Tidak tahulah terbuat dari apa kan? Sepatunya entah berapa puluh juta pula. Saya kenal percaya tak berani solat berjamaah ke masjid tu. Kalau sepatunya ada puluhan juta, 75 juta pula harga sepatu itu. Sedang solat, Allahu Akbar. Aman tak sepatu ya? Aman tak sepatu ya? Jangan-jangan itu aja pikirannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita,
Oleh sebab itu, silakan pakaian sebagai perhiasan boleh, tetapi jangan lupa diri, tetapi jangan menjadi orang sombong, tetapi jangan melecehkan orang disebabkan kita memakai pakaian yang bagus. Yang ketiga, pada ayat tersebut Allah mengingatkan bahwa pakaian ketakwaan itu adalah bagus. Apa maksud pakaian ketakwaan tersebut? Artinya Pak Bu, ini banyak memang penafsiran. Dari penafsiran-penafsiran tersebut, seakan kemudian saya bisa menangkap informasinya, sekalian, sebagus-bagusnya pakaian tersebut, tapi kalau tak sesuai dengan amalan sebagai orang bertakwa, tidak ada nilai di sisi Allah. Pakaian bersih, maka dalam keseharian jadilah sebagai orang yang bersih. Bersih hatinya. Tapi pakaian bersih, rapi, hatinya kotor, jorok saja artinya tersebut. Dia suka marah, suka dendam, dengki, buruk sangka, sombong, ujub, rakus, pelit, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta berlebih-lebihan pada kehidupan dunia, takut pada kematian, riya. Bukankah itu semuanya adalah kekotoran hati? Tidak sesuai dengan pakaian itu. Maka takwa itu kan istimraru fi awamirillah wajitinabu fi nawahillah. Senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah yang kemudian mesti menjadi pakaian kita. Banyak orang yang sibuk mengurus penampilannya, zohirnya, tetapi batinnya ternyata terabaikan olehnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam berpakaian ini ada beberapa norma-norma yang harus menjadi perhatian oleh kita. Pertama, tidak boleh laki-laki berpakaian menyerupai pakaian perempuan. Apapun alasannya. Nah, ini saya ingatkan Pak Bu, nanti 17 Agustusan kadangkala ada bawa Pak lomba sepak bola pakai daster. Sudah jelas daster itu pakaian perempuan. Bercari pula daster istrinya, itu ketawa-ketawa main sepak bola sama-sama. Maka ini tidak ada diajarkan, karena bahasanya oleh Rasul sangat keras tuh Pak Bu. Laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan dilaknat oleh Allah. Dalam hadis lain, laki-laki ataupun perempuan yang menyerupai pakaian lawan jenisnya, Rasul melaknatnya. Jadi lengkap itu Allah dan Rasul melaknatnya. Maka wanita pakaian laki-laki jangan dipakai. Laki-laki pakaian wanita jangan dipakai. Sudah ada porsinya masing-masing. Nah, jadi kalau di tempat tertentu itu sudah dikenal itu adalah pakaian dari wanita, laki-laki jangan pula memakai. Karena al-adah muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Boleh jadi di wilayah tertentu mungkin antara laki-laki dan perempuan itu hal biasa. Tapi bagi wilayah tertentu mungkin tidak. Sebutlah Pak Bu, mungkin di Eropa sana, di Barat sana, laki-laki dan perempuan pakai celana panjang tidak masalah, karena itu sudah menjadi pakaian mereka dari dulu turun-temurun. Tinggal lagi bedanya kelonggaran pakaian tersebut, tidak ketat. Tetapi ada wilayah-wilayah tertentu, boleh jadi di adat tertentu itu perempuan tidak boleh pakai celana panjang. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu kan di Aceh itu sempat dibuat aturan seperti itu. Karena memang norma mereka dari dulu seperti itu. Yang namanya perempuan pakai rok atau pakai gamis. Yang pakai celana laki-laki. Saya tidak pula Bapak sekalian sekaku seperti itu. Artinya dalam kondisi tertentu silakan wanita mungkin ingin fleksibel dalam kegiatan dan aktivitasnya pakai celana panjang. Tetapi ketentuan yang tidak boleh dilanggar tadi yaitu masalah aurat. Jangan sampai ketat. Kalau longgar ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau nampak pula lekuk-lekuk bodinya, pinggulnya, betisnya, apalagi bajunya, pakai baju kaos lengket pula di badan misalnya, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, nah itu adalah sesuatu yang harus dijauhkan oleh kita. Nah, jadi Bapak sekalian, itu yang pertama.
Yang kedua, bagi laki-laki tidak boleh sengaja menjulurkan atau mengulurkan bagian bawah dari celananya atau bajunya bagian bawah sampai kemudian terinjak, dan itu adalah cerminan dari kesombongan. Jadi dulu ketika Rasul ke Madinah, banyaklah kemudian orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar orang-orang kaya Madinah itu mengulur-ulurkan pakaiannya, jubahnya sampai menyapu-nyapu. Nah, ketika itu Rasul merasa heran. Lalu kemudian ternyata mereka ikut tren dari Kisra Persia. Pembesar-pembesar kerajaan Parsi yang memang mereka mempertontonkan kesombongannya, pakaian yang mewah, bahan yang bagus dari sutra, lalu kemudian dipakai sengaja dibuat menjulur-julur, menunjukkan kelasnya, seakan kemudian ada kesombongan. Maka disitulah muncul hadis tentang khuyala. Khuyala itu ya sinonim dari isbal. Isbal itu kan mengulurkan celana, memanjang sampai kemudian melebihi dari mata kaki. Tetapi ketika ini muncul, lalu Rasul mengingatkan ketika itu, dan ini ada kaitan dengan pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana dengan Abu Bakar? Abu Bakar itu sering tampak oleh orang pakaiannya itu lebih dari tumitnya. Rasul ketika itu mengatakan, saya meyakini bahwa Abu Bakar itu tidak ada kesombongan pada dirinya. Nah, akhirnya kalau kita runut dari riwayat-riwayat itu, Abu Bakar pun mengklarifikasi. Apa kata Abu Bakar? Melapor dia pada Rasul, ya Rasul, seiring dengan umur bertambah, tentu pinggul saya ini ya Rasul berbeda dengan yang dulu, sehingga pakaian yang sering saya pakai itu seringkali dia turun ke bawah. Jadi artinya tidak ada kesombongan, tidak ada maksud ingin membangga-banggakan. Apalagi Abu Bakar, kita tahu persis dia sangat luar biasa tawadu orangnya, rendah hati. Tidak pernah ada kesombongan pada diri Abu Bakar tersebut, walaupun dia sangat dekat dengan Rasulullah. Sedangkan Allah mengingatkan pada diri kita, berpakaian itu tidak boleh ada nilai-nilai kesombongan. Kalau ada nilai-nilai kesombongan, maka dia akan berdosa memakai pakaian tersebut. Nah, lalu kemudian yang ketiga, bagi wanita disunatkan untuk mengulurkan kainnya panjang ke bawah, agar betul-betul dipastikan auratnya tidak kelihatan. Itu beda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam berpakaian kita malah diajarkan, ketika mengenakan pakaian, andaikan dia punya lengan, maka awali memakai itu dengan lengan tangan kanan. Ketika membuka, bukalah terlebih dahulu dari lengan tangan kiri. Malah ketika memakai pakaian tersebut ada satu doa. Doa ini memang bervariasi, diajarkan Bapak sekalian. Satu di antaranya berbunyi, Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan apa yang terkandung dari memakai pakaian ini. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan pakaian ini dan keburukan apa yang terkandung dari memakai pakaian ini. Nah, jadi kalau tidak hafal bahasa Arabnya, nah silakan berdoa. Jangan lupa setiap memakai pakaian itu berdoa. Sehingga ibaratnya Pak Bu, kalau ada aib terkait dengan diri kita, mudah-mudahan Allah tutupi aib tersebut dengan kita memakai pakaian tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu kajian kita Pak Bu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan persoalan ini, atau ada persoalan yang harus saya penting, insya Allah kalau mampu saya jawab, saya jawab. Silakan Pak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Kalau pakaian cingkrang itu bagaimana Pak?
Ya. Pakaian cingkrang itu, ya sebetulnya cingkrang ini kan sebutan ya. Artinya kalau Rasul itu kan menganjurkan agar kita memakai pakaian itu kalau laki-laki sampai di ujung betis, sehingga tidak tertutup dua mata kaki. Tetapi hal ini dipahami dalam pengertian tidak wajib. Nah, tidak wajib. Kenapa dikatakan tidak wajib? Ya kalau wajib tentu tidak ada cerita tentang Abu Bakar. Ini kalau yang belajar usul fikih ya. Tapi kalau tidak belajar usul fikih mungkin dia akan simpulkan wajib. Karena ada sebutan neraka katanya. Ada sebutan neraka bagi orang yang menutup dua mata kakinya. Yang kedua, kalau wajib tentu dalam keseharian. Ini kita cerita dalam keseharian ini. Kalau dalam cerita dalam sholat lain lagi itu. Nah, kalau dalam sholat memang harus dua mata kaki tak boleh terhimpit oleh pakaian atau tertutup oleh pakaian. Ini untuk laki-laki Bu ya. Nah, untuk laki-laki ketika kita melakukan sujud atau duduk antara dua sujud. Atau ketika kita khusus kaki itu kan ketika duduk antara dua sujud kan dia harus menyentuh ke tempat sujud kita, ke tempat sholat kita. Nah, tidak boleh dia tertutupi oleh kain atau pakaian. Nah, dalam keseharian ternyata ada ajaran tentang menggunakan khuf, sepatu. Bahkan kita berwudu menggunakan khuf pun itu boleh tidak ditanggalkan sepatu tersebut. Nah, maka solat menggunakan khuf itu pun, menggunakan sepatu itu pun itu dibolehkan oleh Rasulullah. Kalaulah menjadi satu kewajiban yang harus, mestinya ketika ada orang sholat, dia harus membuka kaos kaki ataupun sepatu kulitnya tanpa pengecualian sedikit pun. Kan begitu mestinya. Tetapi ternyata dalam hadis, Rasul membolehkan bagi orang yang dalam kondisi tertentu untuk menggunakan sepatu kulit dalam sholatnya tersebut. Khususnya misalnya ketika di cuaca dingin. Nah, atas dasar itu dengan kajian-kajian usul fikih dalam pelaksanaan sholat bahwa menjadi satu keharusan bagi orang yang tidak menggunakan sepatu kulit dalam sholat tersebut karena cuaca dingin, dia harus memastikan mata kakinya tersebut tak boleh tertutup oleh pakaian yang dipakai olehnya. Ini bagi laki-laki. Tetapi dalam keseharian adalah menjadi sesuatu yang dia tidak wajib. Dalam sebagian ulama, sebagian besar ulama itu adalah sunnat. Sunnat hukumnya. Nah, artinya sunnat hukumnya. Kalau dilakukan berpahala, kalau tinggal dia tidak sampai berdosa. Nah, jadi maka oleh sebab itu ya dalam kondisi ini ya silakan kita berupaya misalnya untuk dua mata kaki kita tersebut terbuka. Tapi dalam kondisi ketika kita di kantor, aturan berpakaian sebutlah harus memakai kaos kaki. Harus memakai kaos kaki. Kalaulah sudah menggunakan kaos kaki, dua mata kaki kan tertutup. Dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa ketika celananya itu memanjang, asalkan jangan sampai menyentuh lantai atau tanah yang bisa jadi menyebabkan nanti akan bersentuhan dengan kotor dan kotoran. Nah, maka itu harus menjadi perhatian. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, jangan karena kita ingin menerapkan hadis-hadis tentang isbal lalu kemudian kita langgar aturan kantor yang sudah baku. Karena aturan kantor itu adalah untuk kerapian dan ketertiban kita. Oh, tidak boleh katanya. Dalam hadis kan harus nampak dua mata kaki katanya. Akhirnya bersepatu, lalu kemudian tak pakai kaos kaki, lalu kemudian celana gantung. Lain kata orang nanti. Ini orang pasar mana nih katanya. Sementara kita orang kerja yang di kantor. Nah, oleh sebab itu kita patuhi hal ini. Karena sesuatu yang disepakati sepanjang dia tidak bertentangan. Sekali lagi, tidak bertentangan itu berarti tidak melanggar yang haram. Maka itu pun menjadi ketentuan aturan yang harus ditaati oleh kita. Saya beberapa kawan itu saya ingatkan, ya, saya tanya,
Bapak menggantung celana Bapak, tapi Bapak pakai kaos kaki. Agak lucu jadinya. Kalau memang seutuhnya mestinya tidak pakai kaos kaki, tapi dia tidak berani pula. Karena ketentuan di kantor harus pakai kaos kaki. Maka oleh sebab itu dalam hal ini, disinilah kita butuh bijak dalam mengkaji sesuatu. Bijak dalam mengkaji sesuatu. Nah, kalau mestinya ya aturan itu harus diperbaiki dulu. Misalnya boleh bagi laki-laki tak pakai kaos kaki misalnya, kita pakailah celana yang agak gantung itu. Sehingga akhirnya kita tidak pakai kaos kaki. Ya bagi kita yang sudah memakai yang seperti itu silakan, tidak apa-apa. Tapi ketentuan aturan-aturan bernegara, kantor misalnya, jangan dilanggar. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Silakan kalau ada yang lain. Pas. Ada pensiun ya pas. Demikian, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan mengaminkan doa. Diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'allimna 'ala ma jahilna wa zakkirna 'ala ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.